Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Awaludin SMME dan juga Ibu Rizka Malia SMME selaku dosen mata pengampu Ekonometrika 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudulkan pengaruh tingkat suku bunga dan kurs terhadap produk domestik regional bruto atau biasa yang dikenal dengan PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2000 hingga 2023. Izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri yaitu Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya yaitu Desi Asyarah dengan NPM 2311021075. Kami berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2025. Selanjutnya, kita langsung ke materi pendahuluan. Latar belakang. PDRB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah, di mana PDRB itu merupakan indikator kunci utama mengukur kinerja ekonomi suatu daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Di mana Lampung ini sektornya itu terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang merupakan menyumbang pendapatan untuk daerah Provinsi Lampung. Namun pertumbuhan ekonomi Lampung rentan terhadap fluktuasi variabel variabel makroekonomi, terutama suku bunga dan nilai tukar. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menekan investasi, sementara pelemahan nilai tukar itu berpotensi meningkatkan ekspor, tetapi juga biaya impor. Melalui penelitian ini, kami ingin mengeksplorasi hubungan empiris antara kedua variabel tersebut dengan pendapatan domestik regional bruto di Provinsi Lampung, mengisi gap penelitian sebelumnya yang lebih berfokus di wilayah industri yang besar seperti di daerah Pulau-Pulau Jawa. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Identifikasi masalah. Bagaimana pengaruh suku bunga itu terhadap PDRB? Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama itu ini, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap PDRB Lampung? Apakah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia itu benar-benar menghambat pertumbuhan ekonomi daerah? Lalu yang kedua itu bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap PDRB Lampung? Di mana apakah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu berdampak positif pada ekspor komoditas unggulan Lampung seperti kopi dan juga karet. Lalu yang ketiga itu apakah suku bunga dan nilai tukar itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan, seharusnya secara bersama-sama. Kami ingin melihat interaksi kedua variabel ini dalam konteks kebijakan moneter dan juga perdagangan internasional. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengukur atau mengetahui pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap PDRB secara parsial dan secara bersama-sama, di mana mengukur pengaruh parsial suku bunga dan nilai tukar terhadap PDRB Lampung baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi Lampung, di mana memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan otoritas moneter, seperti halnya Bank Indonesia, untuk merancang strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di ekonomi regional, lalu memperkaya literatur empiris, khususnya untuk wilayah berbasis pertanian seperti Lampung, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi makroekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada manfaat penelitian bagi pemerintah, di mana bahan pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, misalnya dengan menyesuaikan suku bunga atau program stabilisasi nilai tukar. Lalu yang kedua itu bagi akademis, bagi akademisi, di mana studi ini menambah referensi tentang dinamika ekonomi regional, khususnya dalam konteks teori pertumbuhan Keynes dan Solow. Lalu yang ketiga itu bagi pelaku usaha,
di mana investor dan eksportir dapat menggunakan temuan ini untuk memitigasi risiko fluktuasi makroekonomi dalam perencanaan bisnis. Lalu selanjutnya itu tinjauan teori. Kami menggunakan tiga landasan teori utama. Yang pertama itu teori pertumbuhan ekonomi itu ada dari Keynes, menekankan peran permintaan agregat yang biasa kita ketahui yaitu Y sama dengan C plus I plus G X min M atau ekspor min impor. Di mana suku bunga itu mempengaruhi si investasi. Investasi yang dimaksud adalah si I. Lalu ada teori dari Slow Swan, di mana pertumbuhan itu ditentukan oleh akumulasi modal K dan teknologi A, di mana suku bunga itu mempengaruhi biaya modal. Lalu ada teori Romer, di mana modal manusia atau human dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan endogen. Lalu yang kedua itu ada teori suku bunga. Teori suku bunga terdiri dari teori klasik, yaitu suku bunga menyeimbangkan tabungan dan investasi. Lalu ada teori dari Keynes lagi, Keynes di mana preferensi likuiditas itu mempengaruhi permintaan uang. Lalu ada teori Fisher Effect, di mana hubungan suku bunga itu, di mana hubungan suku bunga nominal itu dengan si inflasi. Lalu yang ketiga itu ada teori nilai tukar atau biasa kita kenal dengan P3 atau Purchasing Power Parity, di mana nilai tukar itu menyesuaikan daya beli. Lalu ada teori Mandel-Fleming, interaksi suku bunga dan nilai tukar dalam ekonomi terbuka. Lalu selanjutnya kajian empiris. Kami di sini melakukan kajian empiris beberapa penelitian terdahulu, yaitu untuk mendukung temuan kami. Di antaranya itu hasilnya itu yaitu suku bunga mempengaruhi investasi dan PDRB. Ada Sutrisno pada tahun 2024 ini mengatakan bahwasanya suku bunga tinggi itu mengurangi investasi di sektor industri. Ada juga dari Wahyuningrum dan juga Anwar tahun 2019 itu pelemahan nilai tukar itu meningkatkan biaya impor bahan baku. Lalu ada juga penelitian dari Raffidiansyah tahun 2024, itu di Kalimantan Timur, suku bunga dan nilai tukar itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan regional bruto. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada Lampung dengan karakteristik ekonomi berbasis pertanian. Karena yang bisa kita ketahui bahwasanya itu Lampung itu sektor terkuatnya itu pertanian dan juga ada juga perdagangan. Tetapi untuk unggulannya itu masih tetap di pertanian. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka konseptual kami menggambarkan hubungan kasual sebagai berikut, di mana suku bunga X1 itu mempengaruhi PDRB melalui dua jalur, yaitu negatif, meningkatkan biaya pinjaman, lalu investasinya menurun, lalu PDRB turun. Di mana ketika suku bunganya turun, otomatis biaya pinjamannya itu akan naik, lalu investasinya akan menurun. Karena apa? Karena suku bunganya itu turun gitu, dan PDRB-nya juga akan turun. Lalu nilai tukar X2 ini mempengaruhi PDRB melalui ada dua, yaitu positif dan negatif. Ketika rupiah melemah, ekspor lebih kompetitif, PDRB naik. Tetapi untuk negatifnya, mohon maaf, tetapi untuk negatifnya biaya impor bahan baku itu naik. Eh, produk produksi itu jadi terhambat. Jadi kedua variabel ini berinteraksi dalam permintaan agregat atau permintaan yang biasa kita sebut dependen, yaitu Y, dan diuji secara statistik. Lalu selanjutnya itu ada hipotesis. Berdasarkan kerangka teoritis, kami mengajukan tiga hipotesis. Yang pertama itu ada H1, itu suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Ini didasari oleh teori Keynes dan bukti empiris dari buku Miskin tahun 2017. H2, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap si PDRB, di mana ini didasari oleh teori PPP dan studi Saltwater tahun 2020.
Lalu H3, kedua variabel ini secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan. Ini mohon maaf, ini terjadi kesalahan penulisan. Seharusnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Dasar teorinya itu dari model Mundell-Fleming yang mengintegrasikan kebijakan moneter dan perdagangan. Dari slide 1 sampai 9 bisa kita lihat pada PPT yang telah kami buat, yaitu ini. Mohon maaf, PDF atau file yang telah kami buat untuk datanya. Ini untuk teori yang tadi dibahas, bahwasanya teorinya itu ada Solson, Paul Romer. Dari teori suku bunga itu ada teori klasik, likuiditas, dan juga teori suku bunga Fisher. Nilai tukar itu ada tadi, sudah dibahas PPP, teori neraca pembayaran, dan juga ada model Fleming. Hubungannya juga tadi sudah dibahas. Ini terkait dari teori Keynes. Ini kajian empiris yang kita gunakan sebelum melakukan penelitian lebih dalam. Kami menggunakan jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh 10 penelitian terdahulu. Ini untuk kerangka pemikiran kami dari teori ini. Tadi juga sudah sempat dijelaskan. Ini hipotesis yang tadi saya jelaskan di bagian terakhir. Mungkin untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Desi Aisyarah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi di sini kami menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan time series atau data runtun waktu dari periode 2000 sampai 2023. Nah, data time series ini dipilih untuk menganalisis tren dan hubungan variabel secara dinamis. Lalu sumber data yang kami dapat yaitu dari PDRB Provinsi Lampung yang diambil dari Badan Pusat Statistik BPS dalam satuan miliar rupiah. Yang dimana kami menggunakan harga konstan dari tahun 2010. Lalu suku bunga BI rate dan nilai tukar Rp atau USD kami memperoleh data dari Bank Indonesia, BI, dan BPS. Lalu alat analisisnya kami menggunakan regresi linear berganda double log model yang digunakan untuk mengukur elastisitas variabel sehingga model ini mentransformasi data ke bentuk logaritma natural agar lebih koefisien regresinya sehingga dapat diinterpretasikan sebagai persentase perubahan. Lalu softwarenya kami menggunakan Ifuse 13 untuk pengolahan data statistiknya. Next. Nah, lalu hasil statistik deskriptifnya. Jadi di sini suku bunga X1 rata-ratanya itu sebesar 7,41%, sehingga fluktuasinya sebesar 3,5% sampai 12,75%. Lalu standar deviasinya sebesar 2,74 yang menunjukkan variasi ini moderat. Lalu nilai tukar X2-nya ini memiliki rata-rata sebesar 11,440 rupiah atau USD dengan minimal 8,421 rupiah, lalu maksimalnya sebesar 15,731 rupiah. Lalu standar deviasinya ini sebesar 2,488 yang menunjukkan fluktuasinya ini signifikan. Lalu untuk PDRB Y-nya ini memiliki rata-rata 45,848 miliar. Nah, tren ini meningkat dari 23,245 miliar pada tahun 2000 meningkat di tahun 2023 ini menjadi 78,129 miliar. Lalu untuk uji normalitas dari Darqueberanya, semua variabel ini berdistribusi normal yang dimana p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05. Next. Bisa dilihat di PDF mini skripsi kita. Di sini terdapat rata-rata dari suku bunga, nilai tukar, PDRB yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk hasil uji asumsi klasik untuk normalitas residual dapat dilihat di PDF.
Nilai jarak beberanya ini sebesar 1,0463 yang dimana lebih kecil daripada nilai chi-square tabelnya, yaitu sebesar 5,991, yang dimana pada taraf 5% atau probabilitasnya ini 0,05 dengan derajat kebebasan DF-nya ini sama dengan 2. Jadi dengan demikian H0 ini diterima yang berarti bahwa pada tingkat signifikansi 5% ini residual dari model regresi tersebar secara normal. Nah, selain itu juga hal ini juga dapat sebesar 0,5926 yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga memperkuat keputusan untuk menerima H0. Lalu untuk uji deteksi multikolinearitas, nah untuk deteksi multikolinearitas ini menunjukkan bahwa nilai variance inflation factor atau VIF-nya ini eh, pada variabel suku bunga sebesar 1,88968 dan untuk variabel nilai tukar juga sebesar 1,88968. Jadi karena nilai VIF kedua variabel ini berada dalam rentan antara 1 hingga 5, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami multikolinearitas rendah atau tidak signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak tidak terdapat hubungan linier yang kuat antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu untuk uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kami menggunakan metode uji White. Jadi seluruh nilai probabilitas p-value dari F statistik, observasi R square, dan SS ini adalah lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model ini tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga asumsi klasiknya ini mengenai homoskedastisitas residual yang telah terpenuhi. Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi salah satu syarat, yaitu tidak adanya gejala heteroskedastisitas yang artinya estimasi parameter regresinya ini bersifat efisiensi atau blue based linear unbiased estimator range sebagaimana dijelaskan oleh Gujarati dan Porter. Lalu uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watsonnya ini sebesar D sama dengan 1,8803 yang dimana lebih besar daripada DU sama dengan 1,538 dan berada di antara batas DU dan 4 sampai DU yaitu 1,538 lebih besar daripada 1,803 dan lebih besar daripada 2,462. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi di data ini. Jadi dengan demikian model regresi ini memenuhi salah satu syarat asumsi klasik, yaitu tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya yaitu ada hasil uji regresi yang dapat dilihat dari PDF kami, di mana kami menggunakan model regresi linear berganda dalam bentuk double log. Untuk koefisien pada log suku bunga ini sebesar min 0,422147 yang dimana menunjukkan bahwa jika suku bunganya ini naik 1%, maka variabel dependen, misalnya permintaan uang atau variabel Y lainnya, akan menurun sebesar 0,422% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Lalu nilai probabilitasnya ini 0,0000 yang dimana lebih besar daripada 0,05 yang menandakan bahwa pengaruh suku bunganya ini secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Lalu untuk koefisien log kursnya sebesar 1,155734 yang dimana menunjukkan bahwa jika nilai tukarnya ini meningkat 1%, maka variabel Y-nya juga ini akan meningkat sebesar 1,155%. Dengan demikian, asumsi variabel lainnya ini tetap konstan. Lalu nilai probabilitasnya ini juga sebesar 0,0000 yang dimana lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan pengaruh nilai tukar signifikannya ini secara statistik. Lalu untuk konstanta yang C
sebesar 0,704142 yang menunjukkan nilai logaritmik dari Y ketika semua variabel independen ini bernilai 0. Namun dalam model double log, interpretasi konstanta ini biasanya tidak terlalu menjadi fokus utama. Untuk hasil uji T dan uji F dapat dilihat di PDF. Untuk grafik uji T pada variabel X1, karena nilai T hitungnya ini sebesar min 5,091199 yang dimana berada di luar daerah karena lebih kecil dari min 1,7109, maka H0-nya ini ditolak dan H1-nya ini diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik pada tingkat signifikan 5%, diperoleh bahwa nilai T hitungnya ini sebesar 5,091180 yang dimana lebih besar daripada T tabel sebesar 1,7109. Serta nilai probabilitas p-value-nya ini sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ini ditolak dan H1 ini diterima, yang berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara suku bunga terhadap variabel dependen. Next. Untuk grafik uji T pada variabel X2, karena nilai T hitungnya di sini sebesar 7,956751, yang dimana berada di luar daerah penerimaan H0, karena lebih besar dari 1,7109, maka H0 ini ditolak dan H1-nya ini diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh bahwa nilai T hitungnya ini sebesar 7,956751 yang dimana lebih besar daripada T tabel sebesar 1,7109 serta nilai probabilitas p-value-nya ini sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu H0 ini ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan antara nilai tukar terhadap variabel dependen. Lalu next untuk uji F. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik pada tingkat signifikan 5%, diperoleh nilai F hitungnya ini sebesar 136,7786, sedangkan nilai F tabelnya ini pada probabilitas 0,05 dengan derajat bebas DF1 sama dengan 1 banding DF2 sama dengan 24 adalah 4,26. Jadi karena F hitungnya ini 136,7786 lebih besar daripada F tabel yang itu 4,26 dan nilai probabilitas p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ini ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga acuan dan nilai tukar ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada PDRB Provinsi Lampung selama periode tahun 2000 hingga 2023. Next, untuk koefisien determinasi R-square. Untuk nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,928707, yang dimana menunjukkan bahwa sebesar 92,87% variasi yang terjadi pada variabel PDRB dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu suku bunga acuan dan nilai tukar. Nah, dalam model regresi ini, sementara sisanya ini sebesar 7,13% yang dimana dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Namun, nilai adjust R-square-nya sebesar 0,921917 yang dapat digunakan untuk memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model. Jadi dengan memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, nilai ini menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model ini masih mampu menjelaskan 92,19% variasi PDRB Provinsi Lampung secara signifikan. Kesimpulannya, suku bunga ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Lalu nilai tukarnya ini berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap PDRB. Dan yang terakhir yaitu secara bersama-sama, kedua variabel ini mempengaruhi PDRB dengan kontribusi dominan dari nilai tukar koefisien absolut lebih besar. Lalu untuk sarannya, untuk kebijakan moneter,
Bank Indonesia ini perlu menjaga suku bunga yang rendah untuk stimulasi investasi sektor unggulan di Lampung seperti pertanian, industri. Lalu untuk nilai tukar, ini nih pemerintah daerah dapat memanfaatkan depresiasi rupiah untuk meningkatkan ekspor komoditas seperti kopi, lada, dan karet. Lalu untuk pemerintah daerah, disarankan untuk mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung ekspor dan pelatihan UMKM agar lebih kompetitif. Lalu untuk penelitian selanjutnya ini disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti inflasi atau investasi asing untuk analisis yang lebih komprehensif. Presentasi mini skripsi hasil penelitian kami dari saya Yosef Putri dan juga dari teman saya di sini Vero. Jika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.